Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Baik, untuk pelajaran hari ini kita melanjutkan materi tentang instalasi tenaga listrik mengenai menentukan tata letak jumlah bahan dan rencana biaya instalasi tenaga listrik satu fase oleh saya Muhammad Irfan SPD. Baik, adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan ketiga ini yaitu mengenai menentukan jumlah bahan, tata letak dan rencana biaya pada instalasi tenaga listrik. Kemudian kompetensi KD 3-4-nya adalah dapat menghitung jumlah bahan, tata letak dan rencana biaya pada instalasi tenaga listrik satu fase. Baik, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran diharapkan nanti siswa dapat menjelaskan bahan instalasi listrik satu fase sesuai dengan kuil secara teliti, kemudian menjelaskan peralatan kerja listrik satu fase sesuai dengan kuil secara teliti, kemudian mampu menghitung jumlah bahan sesuai tata letak instalasi tenaga listrik satu fase dengan tepat. Kemudian mampu menghitung rencana biaya pada instalasi tenaga listrik satu fase sesuai standar harga yang berlaku. Baik, kita lanjutkan materi. Jadi yang pertama kita lihat dulu peta konsep dari materi ini. Jadi peta konsepnya seperti ini ya. Jadi untuk penentuan jumlah bahan, tata letak dan rencana biaya pada instalasi listrik, yang pertama kita harus tahu dulu kebutuhan instalasi listrik. Di kebutuhan instalasi listrik ini ada yang tentunya yang dibutuhkan adalah bahan instalasi listrik, kemudian peralatan kerja. Ya, kemudian konsep yang kedua dari jumlah bahan ini adalah menghitung jumlah kebutuhan. Ya, kebutuhan listrik. Kalau tadi ini adalah kebutuhannya, sekarang kita hitung kebutuhan dari bahan instalasi listriknya ini. Yang pertama berdasarkan tata letaknya, dan tentunya untuk penentuan tata letak ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang peralatan kerja atau gambar kerja di gambar kerja dari instalasi tenaga listrik. Jadi sudah ada dasarnya dulu. Kemudian dari gambar itu, dari tata letak komponen yang ada pada gambar tersebut, kita bisa menentukan jumlah bahannya. Misalnya berapa saklarnya, berapa kotak-kotaknya, ya seperti itu. Kemudian berapa kira-kira panjang kabel yang dibutuhkan berdasarkan dari tata letaknya. Kemudian selanjutnya kita bisa menentukan biaya listriknya, biaya yang dibutuhkan dalam instalasi listriknya, ya seperti itu. Bukan biaya listrik bulannya, bukan, maksudnya adalah biaya instalasi tenaga listriknya. Ya, ini perlu untuk diketahui oleh seorang siswa tentunya untuk kedepannya dia bisa ketika diberikan satu konsep, misalnya ada bangunan atau dikasih gambar, kemudian dia bisa menentukan kira-kira berapa biasa biayanya. Kemudian dia bisa menaksir, kemudian menghitung, melihat berdasarkan gambar. Jadi dia bisa mengira-ngira sekian taksiran biayanya. Nah, sepertilah kira-kira tujuan dari pembelajaran kita ini. Ya, jadi dia mengetahui dulu kebutuhannya, kemudian bisa menghitung jumlah kebutuhan instalasi tenaga listrik. Oke, kita lanjut materi. Jadi kebutuhan listrik tadi kita bahas dulu sedikit dari bahan instalasi listrik dan peralatan kerja. Ini saya bagi dua. Yang pertama, kebutuhan listrik. Kita harus paham dulu tentang kebutuhan listrik. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tentunya rencana instalasi listrik itu harus memenuhi kuil. Kuil itu artinya peraturan umum instalasi listrik dan peraturan yang terkait dengannya. Misalnya bagaimana pemasangan kabel, bagaimana pemasangan saklar, ya, berapa jaraknya dan sebagainya, itu harus dipahami. Kemudian menentukan ukuran rumah beserta ruangannya di dalamnya. Lihat dulu ukuran visualnya berapa. Oh, sekian. Misalnya luas bangunannya sekian. Oh, yang dibutuhkan lampu sekian. Ya, kalau misalnya agak luas, tentunya butuh satu, dua, ya, bisa saja lebih dari itu, tergantung dari luasnya orang. Kalau misalnya kayak kamar apa dan cukup satu, seperti itu. Ya, kemudian menyesuaikan instalasi listrik dengan kebutuhan di rumah. Ya, misalnya kalau rumahnya itu agak lebih besar, tentunya biasanya akan perabotnya lebih banyak. Misalnya peralatan-peralatan rumah tangga. Oh, di sini mau dipasang misalnya
motor listrik atau mesin cuci, mesin air, di sini ada kulkas dan sebagainya. Tentunya harus dipersiapkan sedemikian rupa, berarti butuh KKB-nya sekian. Setiap kamar misalnya atau di ruang kamar misalnya butuh colokan dan sebagainya atau KKB. Oh, di ruang tamu dia pasang misalnya AC, berarti sekian. Berarti dia harus menyesuaikan dengan itu kebutuhan dari yang rumah itu sendiri. Kemudian menggambar diagram instalasi listrik ya. Jadi setelah melihat gambar denahnya, kemudian kita menggambar diagram instalasi listriknya. Kemudian setelah itu baru menghitung kebutuhan bahan untuk instalasi tersebut. Nah, setelah semua ini, rancangannya dan sebagainya, kita paham tentang aturan-aturan yang diperlukan, menentukan ukurannya, kemudian gambar denah dan sebagainya, diagramnya, baru kita bisa menghitung atau menaksirkan berapa biaya bahan instalasi listrik tersebut. Selanjutnya kita masuk di bahan instalasi tenaga listrik. Nah, jadi di sebuah rumah instalasi tenaga listrik itu tentunya butuh yang pertama pasti ada yang namanya kWh meter. Ya, jadi umumnya orang sebut dengan istilah meteran listrik. Jadi ini terbagi dua, ada yang namanya kWh analog dan digital. Kalau analog itu yang masih umum, yang paling lama dipakai oleh masyarakat. Jadi kita pakai dulu baru dibayar. Jadi istilahnya pasca bayar ya. Kemudian kalau ada yang sekarang yang lebih banyak digunakan untuk yang baru itu adalah menggunakan kWh digital ya. Jadi ini sudah umum, jadi menggunakan sistem pulsa listrik. Jadi dia kalau sudah habis pulsanya maka dia tidak bisa listriknya habis, maka tidak bisa berfungsi seperti itu. Nanti diisi voucher atau tokennya dimasukkan baru bisa aktif kembali seperti itu. Jadi istilahnya dia prabayar, jadi dibayar dulu baru digunakan. Selanjutnya ada namanya MCB. Nah, ini tentunya sebagai pengaman ya, itu tentunya untuk bahan instalasi, sama dengan soundnya fungsi saklar ini ya, untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik ya. Ini berfungsi untuk memutuskan aliran listrik. Rangkaian terjadi apabila ada huruf akibat hubung singkat atau short circuit akibat dari kelebihan beban. Selanjutnya multimeter, tentunya dibutuhkan bahan instalasi. Sebenarnya ini untuk para pekerja tukang untuk mengukur ya, baik itu tegangannya ataupun arusnya dan tahanannya ya. Kemudian kabel listrik, inilah hal yang paling penting tentunya, kabel listrik berapa dibutuhkan, itu tentunya dipersiapkan sebagai bahan ya, tentunya sebagai penghantar. Kemudian lampu ya, tentunya sebagai penerang ya. Ini tentunya sesuai dengan luasnya ya ruang tersebut, digunakan untuk ruangan apa, itu tentunya harus sesuai. Kemudian kotak kontak, ini kotak kontak atau istilahnya KKB-nya ya, kotak kontaknya tentunya untuk tenaga ya, untuk sistem tenaga. Bagian ini adalah bagian istilah inilah terminal akhir dari instalasi rumah ya. Biasa digunakan untuk istilahnya untuk tipe kontak ya dalam instalasi rumah. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita ketika akan dipasang. Kemudian saklar, ini tentunya berhubungan dengan lampu itu sendiri. Bisa juga dengan alat-alat elektronik lainnya kalau kita memudahkan. Kita tidak perlu mencolok, tapi tinggal memasangkan saklar untuk lebih mudahnya. Oke, seperti itu mungkin tentang bahan instalasi. Ada tambahan silahkan bisa dimasukkan, tapi inilah hal-hal yang dasar bisa masukkan sebagai bahan instalasi tenaga listrik. Selanjutnya untuk peralatan kerja untuk tukangnya ya, atau instalatirnya ya, tentunya dia butuh obeng untuk bekerja ya. Kemudian tang tentunya untuk mengencangkan ya, atau memutus atau menyambungkan kabel ya. Kemudian kabel, kemudian selanjutnya ada cutter tentunya untuk dipakai untuk memotong, kemudian isolasi ya, kemudian solder kalau dibutuhkan untuk penyambungan ya, seperti itu. Ini secara umum saja ya, bisa ada tambahan lain yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya kita lanjut materinya tentang menghitung jumlah kebutuhan instalasi tenaga listrik. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah tata letak dari gambar komponen dari instalasi tenaga listrik. Kemudian bisa menentukan jumlah bahannya. Kemudian kita bisa menghitung biaya instalasi tenaga listrik itu sendiri.
Baik, kita perhatikan dulu gambar data letak komponen ini. Salah satu contoh saya ambil dari buku instalasi tenaga listrik kelas 11 yang diterbitkan oleh Bumi Aksara ya. Jadi perencanaan instalasi ukurannya adalah 750 kali 1125 kali 400 cm. Jadi 7,5 meter kali 11,25 kali 4 meter. 4 meter ini maksudnya tinggi bangunannya ya, 4 meter. Jadi ini ada ruang tamu. Ruang tamu ini ada saklarnya ya, saklarnya. Kemudian saklarnya, ada lampu ya di ruang tamu ini, dia juga melayani di sini. Ini pintunya, kemudian 375 ya. Kemudian di ruang tidur 1 ada saklar juga, kemudian ruang makan, ruang tidur ada saklar 1 ya. Seperti itu. Kemudian ruang tidur ada di sini, 1 saklar, 1 lampu juga seperti itu. WC saklarnya di sini, kemudian ada dapur. Oke, seperti itu. Jadi ada berapa lampu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada 7 tambah di luar di sini di bagian terasnya ada 8 ya, 8. Di ruang tamu ini ada ada saklarnya, saklar seri dia untuk melayani ruang tamu, dan di bagian depan ya, di bagian terasnya. Ruang tidur cukup 1 saja ya, kemudian ruang makan 1 saja. Oke, ini saklarnya. Kemudian di sini ada saklar tunggal juga, ada 1. Masing-masing di ruang tidur ada, ruang tidurnya ada 3 ya. Tidurnya, kemudian WC, 1 lampu, kemudian dapur. Oke, sekarang kita coba lihat jumlah bahan yang dibutuhkan. Jumlah bahan yang dibutuhkan itu yang pertama 6 buah saklar tunggal ya, kemudian 1 buah saklar seri dan 2 buah kotak kontak, 8 titik lampu dan 1 buah MCB. Selanjutnya berarti ada 8 buah titik lampu, dan tentunya berarti 8 lampunya ya. Oke. Baik, kita bahas dulu analisis kebutuhan instalasinya. Yang pertama tentunya kita butuh pipa. Jadi pipa PVC digunakan untuk pemasangan kabel dalam tembok untuk komponen saklar dan stop kontak. Jadi pipa PVC yang digunakan 5/8 inch ya. Ini tentunya sebelum dipasang, sebelum plesteran, ini harus kita pasang di tembok ya. Ini harus ditanam ceritanya sebelum diplester ya. Kemudian menurut Puil, saklar dan stop kontak dipasang jaraknya minimal 1,5 meter dari lantai. Jadi dari lantai ya. Oke, kemudian jika jarak lantai adalah 3,5 meter, maka panjang pipa untuk tiap komponen adalah 3,5 meter dikurangi 1,5 meter. Jadi Jadi jika jaraknya dari lantai ke di atas ya, plafon itu 3,5 meter, berarti dikurangi 1,5 ya. Jadi dari itu bisa mendapatkan sekitar 2 meter panjang pipanya ya, dari atas ke bawah di 2 meter. Oke, kemudian jadi saklar tunggal, seri dan stop kontak adalah 6. Yang tadi di sini ada 6 tambah 1 tambah 2 kali 2 meter ya, berarti 18 meter. Jadi satu barang pipa panjangnya 4 meter, jadi 18 meter per 4 meter, jadi 4,5 meter, maka dibutuhkan 5 batang pipa PVC ya. Ini tadi dikali 2 ya, kali 2 meter ini ya, kali 2 meter jadi 18 meter. Oke, seperti itu, berarti dibutuhkan 5 batang pipa. Selanjutnya kotak sambung ya. Di menurut gambar itu ada 16 percabangan, sehingga dibutuhkan 16 kotak sambung yang biasa disebut dengan TDOS. Kemudian kabel penghantar, jadi panjang kabel NWA itu menurut panjangnya pipa PVC untuk 10 cm pada sambungan dari saklar dan kotak kontak dan sambungannya. Jadi ini panjang kabelnya ditambahkan 10 cm ya untuk penyambungan ya, seperti itu. Kemudian panjang pipa 2 meter, maka panjang pipa 2 meter tambah 10. Jadi panjang pipa yang masuk ke saklar-saklar itu adalah 2,1 meter. Jadi tambahkan 10 cm. Nah, kalau tadi pipanya kan 2 meter, kalau untuk kabelnya dilebihkan ya. Tentunya untuk pemasangan saklar ya, penyambungan di atasnya
ya mungkin sekitar 5 cm atasnya dengan 5 cm di bawahnya. Lebih baik daripada kurang. Kalau kurang kan susah, jelek kalau disambung ya. Kalau panjang lebih mudah untuk memotongnya ya, kita bebas. Baik, selanjutnya kita akan coba analisis kebutuhan instalasi. Perhitungan panjang kabel dalam pipa. Sekarang ada 6 buah saklar ya. 6 buah saklar ini 6 dikali dengan 2 ya, karena akan naik lagi 1 kali 2 kali 1 jadi 25,2. Kemudian 1 buah saklar ya, seri ya, ini tadi saklar tunggal ya, saklar tunggalnya. Kemudian saklar seri 1 kali 3 kali 2,1 meter, hasilnya adalah 6,3 meter karena hanya 1. Kalau ini ada 6 ya, 6 buah saklar tunggal. Kemudian dihubungkan kontak 2 kali 3 kali 2,1 meter, jadinya 12,6 meter. Kemudian 1 kotak sekring dipersiapkan 1 kali 2 kali 2,1, hasilnya 4,2 meter. Jadi kalau jumlahnya untuk kabel dalam pipa itu adalah 48,3 meter. Jadi ini khusus untuk panjang kabel yang ada di dalam pipa yang masukkan dalam kabelnya di dalam pipa tersebut. Selanjutnya kebutuhan kabel untuk di atas plafon ya. Ada saluran utama, jadi saluran utama itu ada 4 kabel yang dibentangkan kali 3,75 meter, jadinya 15 meter saluran utama. Kemudian saluran dari kotak sambung ke fitting itu panjangnya adalah 8 kali 2,5 meter, jadi panjangnya adalah 20 meter. Kabel untuk sambungan percabangan adalah 10 cm, jadi 0,1 meter. Ini persambungannya ya. Jadi ketika dijumlah semua 15 tambah 20 tambah 0,1 meter, hasilnya adalah 35,1 meter. Nah, jadi kalau kita total semua, totalnya jadi panjang kabel dalam pipa itu tadi 48,3 meter, tambah panjang pipa di atas plafon di 35,1 meter. Kemudian panjang kabel dalam pipa dan di atas plafon itu kalau kita dijumlahkan adalah 83,4 meter. Jadi inilah total keseluruhannya. Tapi bukan ini pas-pas yang harus dibutuhkan. Kita butuh tambahan 10% dari 83,4 itu untuk jaga-jaga jangan sampai ada tarikan kabel dan sebagainya, tambah 10%. Jadi jumlahnya semua adalah 91,74 meter. Arti hampir 100 meter ya. Satu roll kabel NWA itu adalah 100 meter satu rollnya ya. Nah, jadi yang dibutuhkan itu satu roll warna hitam untuk fasenya, satu roll warna biru untuk netralnya, dan kabel grounding untuk kontaran warna kuning bergaris hijau. Satu roll juga. Jadi ada 3 roll yang dibutuhkan. Ada untuk fase, netral, dan grounding. Jadi ada 3 roll kita butuhkan. Selanjutnya rencana biaya instalasi listrik. Saklar tunggal karena kita butuh 6, berarti 6 kali harganya 12.000, jadinya 72.000. Kemudian satu saklar seri itu harganya misalnya 18.000 dikali 1 hanya butuh 1 berarti 18.000. Kemudian stop kontak misalnya harganya 10.000, dia butuh 2 jumlahnya berarti 20.000. Kemudian fitting lampu misalnya harganya 6.000 dikali 8 buah untuk persiapan lampu berarti 48.000. Kemudian tule ini 10 kita butuhkan harganya 1.000 berarti 10.000. Kemudian kotak bagi 16 harganya 2.500, jadi ketika dikali 16 jadinya 40.000. Pipa yang digunakan itu pipa PVC 5/8 inci merek Wavin 5, kemudian harganya 39.000, jadi 195.000. Selanjutnya rencana biaya instalasi MCB ya, persiapan ini MCB-nya adalah 6 ampere, harganya 60.000, hanya butuh 1 kabel NIA. Ukuran yang dipakai adalah 1 kali 2,5 meter ya. Kemudian 2,5 inch, kemudian hitam ya untuk fasenya merek Terna. Satu roll itu udah 30.000, biru satu juga sama harganya, hijau kuning untuk ini netral dan ini untuk groundingnya. Biaya per titiknya misalnya ada 18 titik,
berat kali 75.000 harganya adalah 1.350.000. Ketika di total semuanya adalah 2.503.000 rupiah ya. Jadi itulah rencana biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan instalasi tenaga listrik. Biasanya juga diperhitungkan untuk estimasi biaya tenaga listrik untuk tenaga kerja, biasanya untuk proyek ya. Misalnya pelaksana itu dapat 175.000 kali misalnya 6 hari dapat 1.050.000, kemudian tukang 100.000 2 orang berarti selama 6 hari 1.200.000, jadi jumlahnya ada 2.250.000. Tapi sebenarnya cukup saja ini biaya pemasangan ya, biaya per titiknya cukup ini 1.350.000 ya. Tapi kalau untuk proyek besar ya seperti ini. Baik, selanjutnya tentunya harus dibuatkan jadwal pemasangan pelaksanaan pekerjaan. Misalnya kita butuh misalnya 6 minggu atau hampir sebulan ya. Ya, misalnya memasang PVC minggu pertama, kemudian memasang kabel itu sudah masuk minggu kedua, memasang saklar dan kotak kontak itu masuk minggu ketiga ya, kemudian memasang kotak sekring ya minggu keempat ya, sebagai tidak terlalu lama. Memasang lampu, ini juga perlu. Kemudian pemeriksaan dan pengujian hasil pemasangan instalasi, diuji dulu apakah menyala atau bagaimana ya. Tapi intinya adalah untuk dari pemasangan KWH itu sudah persiapan masuk atau boleh juga dipasangkan dulu alatnya, kemudian diuji coba apakah cocok atau tidak ada yang bermasalah pemasangan instalasi tersebut. Nah, tentunya harus diperiksa dengan baik ya. Oke, seperti itu saya ambil dari buku daftar pustakanya penerbit Hajar Santoso, instalasi tenaga listrik, kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik untuk SMK atau MHK kelas 11, penerbit Bumi Aksara. Dari web www.verdeko Bertura tips menghitung kebutuhan instalasi tenaga listrik. Oke, seperti itu materi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.